Shalom, selamat malam saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang tergabung di dalam Komisi Wanita GKPJ. Sekian lama kita tidak bertemu muka, tetapi tidak menyurutkan kasih kita dan perhatian kita satu dengan yang lain. Sungguh bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita sekali lagi boleh berkumpul di dalam persekutuan Komisi Wanita, sekalipun masih harus dilaksanakan secara online. Mari bersama-sama kita boleh menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita boleh membangun suatu persekutuan sebagai wanita-wanita Allah. Mari kita datang kepada Dia. Kita tahu bahwa Yesus telah memulai segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Dan Dia, Sang Allah yang memelihara hidup kita, tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita berharga di matanya. Sekarang aku memuji-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi pujian hati kita. Yesus, Engkau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Tuhan, malam hari ini kami datang. Betapa kami rindu bahwa hidup kami indah di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, dan kami sungguh tahu bahwa Engkau telah memulai segala yang baik di dalam hidup kami.
Dan Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, karena kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menyadari bahwa apa yang Kau lakukan bagi kami Tuhan, memberikan nyawa-Mu sebagai tebusan dosa kami, membawa kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai wanita-wanita yang telah mengenal Engkau Tuhan, yang telah ditebus oleh Engkau, biarlah kami mau memuji Engkau di dalam setiap kehidupan kami, memuliakan Engkau di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jika malam hari ini kami masih dapat bersekutu di dalam persekutuan Komisi Wanita. Biarlah sekali lagi kami diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Biarlah persekutuan ini terus boleh membangkitkan iman dan kasih kami, terlebih Tuhan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami memulai dan menyerahkan persekutuan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita juga akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-11. Mari kita membacakannya bersama-sama. Ya, Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai 11. Saya persilahkan saudari di rumah juga boleh membuka Alkitab masing-masing sehingga kita bisa membacanya bersama-sama. Yesaya 10 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjarah anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong, dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan menyuruhnya terhadap bangsa yang murtad, dan aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku untuk melakukan perampasan dan penjarahan dan untuk menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi dia sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak demikian relancangan hatinya, melainkan niat hatinya ialah hendak memunahkan dan hendak melenyapkan tidak sedikit bangsa-bangsa. Sebab ia berkata, bukankah panglima-panglimaku itu raja-raja semua? Bukankah Kalno sama halnya seperti Karkemis? Atau bukankah Hamat seperti Arpad? Atau Samaria seperti Damsyik? Seperti tanganku telah menyergap kerajaan-kerajaan para berhala, padahal patung-patung mereka melebihi yang di Yerusalem dan yang di Samaria. Masakan tidak akan kulakukan kepada Yerusalem dan patung-patung berhalanya, seperti yang telah kulakukan kepada Samaria dan berhala-berhalanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pertemuan kita kali ini, dan kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Yehezkiel. Hidupku bagaikan bejana menjadi tema kita pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati dengan satu pujian, penuhiku dengan firman-Mu. Bila setiap kita sungguh membawa hati kita yang seperti bejana untuk diisi oleh kebenaran firman-Nya. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan
kita mohonkan sekali lagi. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhi ku dengan firman-Mu. Waktu selanjutnya kami persilahkan penginjil Yehezkiel untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu, saudari-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Yeremia pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel." Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, sebagaimana kami telah membuka firman-Mu, kiranya Engkau buka hati kami, fokuskan pikiran kami, sehingga kami dapat diisi oleh kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, ada seorang pemikir yang sangat mendalami tentang wanita. Dia pernah menceritakan dan menyatakan satu statement yang menarik. Dia katakan bahwa di dalam dunia ini, khususnya juga di Indonesia, menjadi wanita tidaklah mudah. Mengapa demikian? Karena bahkan di rahim saja, keberadaan daripada seseorang bayi daripada ibu telah ditentukan oleh dokter bedah. Dokter bedah yang menentukan apakah anak ini memiliki hak untuk lahir atau tidak, sehat atau kuat. Dan kemudian bahkan dari dokter kita melihat bahwa negara juga menentukan daripada kelahiran seorang bayi. Negara menentukan rahim hanya boleh melahirkan 1 anak, 2 anak, 3 anak. Semuanya ditentukan oleh negara. Kemudian saat bayi ini besar, bayi perempuan ini besar, tumbuh dan masuk di dalam politik. Saat dia masuk ke dalam politik, dia hadir di dalam tim khusus untuk memikirkan kesejahteraan wanita. Tetapi setiap kali ingin mengambil keputusan tentang wanita, dia harus memberikan laporan dan meminta ACC dari orang yang sama sekali tidak mengerti wanita. Dan bahkan jika dia rapat sampai malam, dia mau pulang ke rumah. Saat dia ingin pulang ke rumah untuk istirahat, dan dia dijegat oleh aparat keamanan karena mengapa wanita pulang larut malam? Soalnya perempuan itu harus di rumah. Nah, melalui kisah dan perumpamaan seperti ini, yang ingin ditekankan adalah menjadi wanita tidaklah mudah. Bahkan dari rahim, kemudian saat dia bayi perempuan itu lahir, tumbuh besar, bekerja, dan mau pulang ke rumah sendiri untuk istirahat saja itu tidak mudah. Nah, mendengarkan kulasan seperti ini, saya sangat terkejut
dan sangat terkesan karena maknanya sangat dalam. Nah, saya sendiri tidak setuju sepenuhnya dengan pandangan ini karena pandangan ini memposisikan bahwa kedokteran dan negara seolah-olah dari awal tidak berpihak kepada wanita. Tetapi minimal ada satu fenomena yang bisa kita tangkap bahwa memang benar secara fakta bahwa sering terjadi ketidakadilan terhadap wanita di dalam masyarakat. Sehingga muncul respon-respon seperti gerakan emansipasi wanita, ada gerakan feminisme yang berjuang agar perempuan dapat menjadi setara seperti laki-laki. Dan juga ada bahkan yang sangat ekstrim, perempuan yang ingin melebihi laki-laki. Dan celakanya di lain sisi, malahan laki-laki yang ingin menjadi wanita. Saudara-saudara, saudari-saudari, ibu-ibu sekalian, kita melihat bahwa sebenarnya kekacauan-kekacauan yang terjadi di dalam masyarakat ini bisa terjadi karena kita tidak berpegang kepada firman Tuhan. Dunia berlomba-lomba untuk melebihi satu dengan yang lainnya, menjatuhkan satu dengan lainnya, dan kemudian mereka mulai kehilangan identitas, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan mau jadi laki-laki. Tetapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kita adalah ciptaan yang diciptakan Tuhan, dikasihinya, baik laki-laki maupun perempuan. Masing-masing kita memiliki peran dan kapasitas di dalam anugerah Tuhan. Kita tidak usah berebut, kita tidak usah saling iri, kita tidak usah saling menyalahkan. Karena kita adalah tubuh Kristus. Bukan terletak kepada siapa lebih penting dari siapa, tetapi kita dipanggil baik laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Menjadi laki-laki tentu ada kesusahannya. Menjadi wanita juga ada kesusahannya. Nah, sekarang bukan berbicara siapa sih yang hidup paling susah, tetapi bagaimana di tengah kesusahan itu kita bisa saling mengerti, saling menguatkan, dan saling mencintai. Nah, kita melihat Tuhan kita begitu mengasihi kita, mengasihi laki-laki maupun wanita. Bahkan Tuhan kerap kali mau setiap daripada laki-laki belajar daripada teladan wanita. Dalam firman Tuhan kita mendapati tokoh-tokoh wanita yang begitu luar biasa, yang teladan imannya begitu menguatkan. Dan firman Tuhan mau kita belajar daripadanya. Dan khususnya hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Yeremia. Nah, kitab Yeremia adalah salah satu kitab yang banyak sekali berbicara tentang gambaran wanita. Muncul beberapa kali ungkapan seperti kata ibu, kata bersalin. Dan salah satunya yang paling terkenal, saya yakin setiap kita pernah mendengarkan, Yeremia pasal yang pertama ayatnya yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Yeremia, bangsa Israel dipanggil dengan menggunakan tata bahasa maskulin. Tetapi kita melihat ada pergantian. Tidak hanya Israel dipanggil sebagai bangsa Israel secara maskulin. Israel kadang diganti dengan suatu panggilan. Hai putri-putri Sion. Saudara-saudari, ibu-ibu sekalian, sebagaimana Yeremia dari rahim ibunya telah ditetapkan untuk suatu rencana penyelamatan bangsa Israel. Demikian setiap kita. Tidak peduli laki-laki, tidak peduli wanita, ibu-ibu baik muda maupun tua. Ada rencana yang indah yang Tuhan tetapkan. Bahkan sebelum kita ada dalam rahim ibu kita, Tuhan telah mengenal dan mempersiapkannya bagi kita. Dan hari ini kita mau juga kembali belajar di dalam Yeremia pasalnya 18. Karena kita dinyatakan, baik Israel, baik putri-putri Sion, kita digambarkan hidup kita sebagai tanah liat di tangan tukang periuk dan dibentuk menjadi suatu bejana. Mari kita belajar sebagai wanita-wanita, ibu-ibu, perempuan-perempuan muda Kristen, atau mungkin bapak-bapak yang saat ini hadir bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita lebih memahami identitas dan peran wanita di dalam terang firman Tuhan. Yang pertama, ketahuilah dari gambaran tukang periuk dan bejana,
Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Saudara-saudara, kitab yang kita baca menyatakan diri bahwa setiap daripada umat Tuhan bagaikan bejana yang terbuat dari tanah liat, dan Tuhan adalah tukang periuk. Nah, di sini ada satu gambaran yang saya rasa sangatlah jelas. Firman Tuhan menyatakan suatu posisi, suatu status di mana di hadapan Tuhan kita hanya seperti tanah. Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Nah, ini mengingatkan betapa tidak layaknya kita. Tetapi juga di saat bersamaan menyatakan betapa berharganya kita. Karena di tengah kelemahan, di tengah ketidaklayakan, bayangkan kita hanya sebagai tanah. Tetapi Tuhan mau bentuk kita menjadi bejana. Inilah suatu gambaran ilustrasi yang diberikan firman Tuhan agar kita mengetahui identitas siapa diri kita. Tuhan mau bentuk kita yang hina ini. Bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka sebagai wanita Kristen, hal identitas ini sangatlah penting. Mungkin di dalam hidup kita selalu berfokus betapa kurang cantiknya saya, betapa kurang pandainya saya berkomunikasi dengan satu orang dengan orang yang lainnya, betapa kurangnya uang tabungan saya, uang belanja saya, betapa kurangnya skill saya dalam memasak, dalam hal ini itu. Dan juga betapa susah dan beratnya pergumulan saya di dalam hidup ini. Tetapi jangan pernah lupa, masih ada Tuhan yang begitu sayang dengan setiap kita. Tuhan sayang engkau dan Tuhan mau membentuk engkau yang dari tanah yang hancur dan kemudian mau Tuhan bentuk dan susun kembali. Dari tanah yang kacau, diteraturkan, diarahkan, dituntun sehingga menjadi suatu ciptaan yang berkenan di hadapannya. Namun sering sekali kita harus hati-hati juga. Saat kita mengatakan Tuhan begitu menyayangi kita, kita harus paham apa yang dimaksud Tuhan mengasihi kita. Nah, kita harus mengerti bahwa kita dikasihi Tuhan bukan berarti Tuhan membiarkan kita melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, dan hanya memberikan yang bagus-bagus saja di dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan berikan yang bagus-bagus, semuanya lancar-lancar, baik ekonomi, baik fisik, anak-anak semua bertumbuh dengan baik, keluarga aman-aman. Nah, ini bukti Tuhan cinta. Tetapi jika mendapati sebaliknya, oh Tuhan sudah tidak cinta saya. Tetapi itu adalah pikiran yang salah. Tuhan mencintai kita baik di saat senang maupun susah. Nah, terkadang hal mengenai Tuhan mencintai kita itu terletak bukan pada kita. Sering sekali cinta Tuhan itu di luar daripada ekspektasi kita, di luar dari apa yang kita inginkan. Bahkan Tuhan mungkin telah mempersiapkan yang terbaik, melebihi yang kita ingini, bahkan melebihi proses kesusahan kita. Bukankah terkadang kita yang punya anak mungkin mengerti bahwa terkadang anak harus diberi kesusahan sehingga dia harus tahu apa itu ya senang dan susah. Anak-anak terkadang harus dihukum, ditegur, bahkan dipukul agar mereka sadar akan kehidupan mereka. Seseorang harus belajar jatuh sehingga dia harus tahu bagaimana harus berhati-hati dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian dari kesalahan-kesalahan tersebut, terkadang mungkin orang tua tahu akan kesalahan itu, tetapi Tuhan membiarkannya, orang tua membiarkannya agar anak-anak itu bisa belajar sadar dan juga merefleksikan diri. Nah, kita melihat bagaimana kita dengan anak kita terkadang juga tidak selalu memberi yang apa yang mereka inginkan. Tetapi kita sebagai orang tua memikirkan yang terbaik bagi mereka. Baik itu ajaran, baik itu dukungan, baik itu pukulan, baik itu pelukan. Jika orang tua saja dapat berbuat demikian, bagaimana dengan Tuhan? Nah, jika kita lihat di dalam firman Tuhan, dikatakan jika bejananya rusak, Tuhan akan bentuk ulang. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan bangsa Israel, begitu rusak dan jatuhnya kehidupan mereka. Tetapi Tuhan berkali-kali bentuk mereka. Perlu diakui, terkadang perlu ada pukulan, ada teguran, ada hukuman untuk mengingatkan kita. Dan Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi agar kita tahu bergantung kepada Tuhan. Dan kita yakin, kita sadar bahwa
pembuatan bejana itu emang tidaklah mudah. Di dalamnya butuh ada proses. Sebagaimana kita tahu, untuk membangun suatu bejana perlu suhu yang tidak rendah. Bejana itu dari tanah liat harus dibakar baru menjadi suatu bejana yang baik. Tetapi melalui pembakaran, bejana menjadi siap. Demikian, dari penderitaan, dari masalah yang kita hadapi, mungkin kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar. Kita menjadi pribadi yang bergantung pada Tuhan. Dan ibu-ibu, wanita-wanita, kita diajari bagaimana di dalam kesusahan kita, penderitaan kita lebih mengasihi satu yang lain, mengoreksi diri, belajar mengampuni, dan menjadi ibu-ibu yang lebih bijaksana. Dan kita tahu di dalam kesusahan kita bagaimana kita cermat mengatur keuangan kita tahu bagaimana membesarkan anak kita, bagaimana lebih mengerti pasangan kita. Dan hal-hal ini mungkin adalah hal-hal yang kita tidak dapati kalau mungkin kita hidupnya hanya senang-senang saja. Dan bahkan kemungkinan kesenangan kita juga bisa setiap saat membuat kita jauh dan lupa dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita baik di saat susah maupun saat senang kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita dan Dia hadir di dalam prosesnya. Tukang periuk yang sedang bekerja dan merendah hidupmu dan hidupku. Sadarilah, identitas kita sangatlah istimewa. Identitas yang tidak tergantikan dengan harta apapun. Uang belanja seperti apapun banyaknya, harta kita yang miliki tidak akan bisa membeli identitas yang berasal daripada Tuhan. Dan tidak bisa mengganti suatu fakta bahwa kita dikasihi Tuhan. Dan yang kedua, selain kita mengetahui bahwa gambaran tukang periuk dan bejana menunjukkan betapa Tuhan mencintai kita, gambaran tukang periuk dan bejana yang dibentuk ini menyatakan bahwa Tuhan ingin bentuk dan pakai setiap wanita-wanita, setiap kita dengan luar biasa. Nah, di dalam proses pembuatan tanah liat ini ada 3 proses besar. Sebenarnya ada banyak proses, tetapi kita masuk ke dalam 3 proses yang paling besar. Saat ingin membuat bejana dari tanah liat, proses pertama yaitu tanah liat biasa dicuci, dibersihkan dari kotoran-kotoran dan ditekan setiap gelumbungnya. Karena kalau masih ada gelumbung udara, dapat membuat bejana hasilnya kurang baik, retak dan bahkan pecah setelah dibuat. Maka di sini kita bisa melihat suatu gambaran bagaimana Tuhan sebenarnya membersihkan kita dari kuasa dosa. Awalnya setiap kita adalah mati rohani dan dosa bagaikan kanker-kanker, gelumbung-gelumbung yang ada di dalam tubuh yang siap saja kapan saja meretakkan dan menghancurkan kita. Tetapi gelumbung yang menjadi ancaman itu semua ditekan dan dihilangkan oleh kuasa Tuhan. Nah, setelah gelumbung-gelumbungnya dihilangkan, kotoran-kotoran dibersihkan, kemudian tanah itu dibentuk di dalam suatu meja poros putar. Ya, ada suatu meja diputar, kemudian bejana itu terbentuk dari tanah liat dengan melalui proses pemutaran. Nah, ini juga bisa mengingatkan kita bagaimana setelah kita dari mati rohani, Tuhan ingin setiap daripada kita untuk bertumbuh dan masuk ke dalam proses pertumbuhan. Nah, biasanya kalau kita di luar Kristus, hal yang kita akan alami yaitu adalah kemunduran demi kemunduran. Tetapi jika kita di dalam Kristus, kita akan bukan masuk ke dalam suatu lingkaran kemunduran, tetapi lingkaran pertumbuhan. Nah, di dalam buku Pemuritan oleh Jim Putman dan juga Bobby Harrington, dia menyatakan bahwa murid Kristus yang sejati memiliki pertumbuhan-pertumbuhan yang signifikan. Mulai dari mati rohani menjadi bayi rohani. Ya, bayi rohani ciri-cirinya salah satunya adalah Anda cukup rutin datang ke gereja bersama keluarga, mendengarkan firman Tuhan, percaya Yesus Kristus adalah juru selamat, tetapi Anda sebetulnya masih tidak benar-benar paham apakah betul hubungan kebenaran yang dikhotbahkan dengan kehidupan kita. Kita masih terkadang mungkin kalau masih dalam posisi bayi rohani, kita dibingungkan oleh dunia dan tidak tahu bagaimana caranya menjadi sebagai pengikut Kristus. Dan di dalam buku ini juga menyatakan setelah bayi rohani kita akan menuju tahap kedua yaitu anak rohani. Nah, anak rohani memiliki ciri-ciri, kita rutin ke gereja, mulai bersikap rohani, namun kita hanya berfokus kepada pertumbuhan sendiri dan egoisme kita.
Nah, tapi kita masih belum ada ketertarikan untuk bertumbuh di dalam komunitas. Kita masih ingin sendiri, asalkan sendiri bertumbuh sudah cukup. Nah, kita tidak ingin melayani. Dan di dalam pandangan kita bahwa yang penting saya dengan Tuhan baik, Tuhan cukupi kebutuhan saya, itu sudah cukup. Dan kemudian dari anak rohani masuk ke dalam dewasa muda rohani, di mana Anda mulai tumbuh, memiliki suatu kerohanian melayani di dalam suatu komunitas. Kita memperhatikan sesama kita, teman-teman kita, dan mulai memikirkan rencana Allah dan rencana yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang menggumulkan keberadaan kita. Tuhan tempatkan kita di sini, apa maksudnya? Dan kita menjalankan setiap daripada panggilan dan tanggung jawab Tuhan yang Tuhan berikan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu tahap menjadi orang tua rohani. Adalah posisi di mana kita telah matang secara rohani. Kita memiliki kerinduan agar orang lain juga bisa merasakan proses yang sama. Tidak hanya saya sendiri bertumbuh, saya memiliki kerinduan orang lain juga merasakan Kristus. Nah, setiap ada rekan yang bergumul, kita juga turut di dalam pergumulannya. Jika ada orang yang jatuh, kita tidak senang dan tertawa, tapi menangis bersamanya. Dan setiap daripada sudut kehidupan kita, kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan dan memuridkan. Dan seluruh pemikiran kita terpusat kepada Kristus. Dan kita memiliki suatu beban bagaimana agar orang lain mengenal Kristus. Memiliki hati yang memuridkan juga. Di dalam buku ini menyatakan bahwa ada satu pertumbuhan yang signifikan dari mati rohani menjadi dewasa rohani. Nah, inilah yang dijanjikan kepada setiap kita. Asalkan kita mau rendah hati menerima proses pembentukan Tuhan, kita juga pasti bisa untuk menjalani proses itu sedikit demi sedikit dan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara rohani dan memiliki kerinduan untuk memuridkan. Nah, setelah bejana itu dibentuk di dalam suatu proses, diputar. Terakhir, ada suatu proses yaitu yang penting, yaitu pembakaran, pendinginan, dan pembakaran lagi. Jika di dalam Tuhan, kita akan terus diterpa oleh Tuhan. Roh Kudus akan menyertai kita dan menguatkan kita. Walaupun prosesnya susah, tetapi kita bisa dimampukan. Kita dibakar, saat dingin dibakar lagi. Dan menjadi bejana-bejana yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi setiap daripada kita, bentuk bejananya mungkin berbeda. Walaupun tujuannya sama, yaitu memuliakan Tuhan. Mungkin ada bejananya yang lebih panjang. Ada mungkin bejananya yang lebih lonjong. Ada yang lebih lebar. Tetapi apapun bentuk kita, kira kita mau dipakai Tuhan di dalam porsi kita masing-masing. Apa yang kita bisa berikan bagi Tuhan? Mungkin talenta-talenta yang Tuhan telah berikan, kita bisa pakai untuk melayani. Tetapi kalau kita tidak punya talenta, tidak bisa ini dan tidak bisa itu, kita juga tidak perlu khawatir. Taatilah firman Tuhan. Jika jadi ibu, jadilah ibu yang baik. Jadi istri, jadilah istri yang baik. Jadilah wanita-wanita yang taat dan bijak. Dan biarlah bejana kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pada zaman dahulu, bejana tanah liat merupakan suatu wadah yang sangat penting dan umum dipakai di wilayah Palestina. Mereka memiliki budaya yang kental untuk menggunakan bejana tanah liat. Nah, biasa tanah liat ini diisi dengan madu, anggur, air, dan berbagai kebutuhan. Ya, bahkan orang-orang kaya saat itu belum ada safety box. Mereka meletakkan benda-benda berharga mereka di dalam bejana ini. Kita melihat posisi daripada bejana dalam konteks zaman itu begitu penting. Nah, kalau kita diumpamakan sebagai bejana, kita melihat bagaimana diri kita dapat dipakai oleh Tuhan. Dan kemudian kita bisa memberkati banyak orang melalui bejana ini. Tetapi yang paling penting daripada bejana bukan hanya fungsinya saja. Ya, bagaimana dia memberkati orang lain, meletakkan benda berharga. Tetapi terlebih bejana ini juga ingin membiarkan dirinya diisi. Nah, itu yang terpenting. Nah, kalau berkata bejana dalam firman Tuhan, salah satunya adalah satu contoh. Kata bejana muncul di dalam kisah Elisa yang bertemu dengan seorang janda yang sangat miskin. Dan mereka memiliki banyak utang. Tetapi Tuhan beranugerah kepada wanita ini. Dan Elisa menyuruh wanita ini untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bejana dari tanah liat.
Tujuannya apa? Agar minyak-minyak itu, minyak-minyak yang dituangkan di dalam buli-buli dan dituangkan ke dalam bejana-bejana itu dapat terjadi suatu hal yang luar biasa, yaitu diisi, tidak akan penuh, ya, penuh lagi, dapat diisi lagi, begitu seterusnya. Nah, saat wanita itu menyerahkan daripada bejananya, dan kemudian bejana itu diisi dan mengalami suatu kejadian yang luar biasa. Minyak memenuhi isi dari bejana itu, dan kemudian bejana itu dipakai untuk menyelamatkan kehidupan daripada janda yang bertemu dengan Elisa. Kiranya setiap daripada kita sebelum dipakai Tuhan, saya mau dipakai Tuhan, kita mau minta Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita minta tolong kepada Tuhan agar isi hidup kita, hati kita dengan firman, teguran firman, dan diisi oleh setiap daripada ketetapan, perintah-perintah Tuhan, dan diisi oleh motif-motif yang ingin memuliakan Tuhan di dalam segala aspek kita. Dan mungkin kita mulai isi dengan satu hal, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Khususnya di masa-masa seperti ini, relasi dengan Tuhan harus selalu diisi. Kalau tidak, hati kita menjadi kosong dan kita akan semakin jauh daripada Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan hari ini, dari gambaran periuk dan bejana tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan, kita melihat ada dua hal. Salah satunya mengenai identitas dan peran kita sebagai umat Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan begitu mencintaimu dan Tuhan ingin bentuk dan pakai engkau dengan luar biasa. Nah, apakah kita merupakan wanita, putri-putri Sion, bagai bejana yang dicintai, yang ingin dibentuk dan diisi dan dipakai Tuhan tersebut? Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami belajar melalui gambaran daripada tukang periuk yang membentuk bejana dari tanah liat. Dari sini kami diajarkan sebagai wanita-wanita Kristen, identitas kami yang begitu berharga. Tuhan mau bentuk kami, Tuhan mau pakai kami. Kira setiap daripada wanita-wanita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini bisa benar-benar dipakai Tuhan dan terlebih diisi kehidupan mereka dengan suatu relasi yang mendalam, diisi oleh firman. Sehingga saat mereka diisi, isian mereka bisa tertumpah luas menjadi berkat bagi sesama yang begitu harum dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur melalui persekutuan online malam hari ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh menaikkan pujian, menikmati firman Tuhan. Dalam kesempatan ini ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan. Yang pertama bahwa persekutuan wanita GKPJ untuk bulan depan di bulan Maret diadakan pada tanggal 25 Maret pukul 7 malam melalui Zoom. Dan linknya akan dibagikan di grup-grup KW nanti. Dan yang kedua, bagi ibu-ibu yang terbeban untuk mendukung pelayanan di Komisi Wanita, dapat memberikan persembahannya melalui transfer rekening ke Bank BCA atas nama rekening Komisi Wanita yang tertera di layar saudara. Demikian info yang saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menutup persekutuan ini dengan doa. Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami boleh kembali bersekutu dengan Tuhan, boleh menikmati firman Tuhan melalui persekutuan online ini. Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah rindu bersekutu, biarlah Engkau juga memberkati hidup mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Tuhanlah yang terus membentuk setiap kami ya Tuhan, untuk menjadi makin indah di hadapan Tuhan dan makin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian persekutuan kita sampai di sini, Tuhan memberkati kita. Amin.